Setelah negosiasi, akhirnya Presiden Donald Trump menetapkan bahwa Indonesia dikenakan tarif sebesar 19%. Apa aja saham-saham yang masih menarik, kita akan bahas nanti. Selamat datang di Cuan Community, Partner of Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini masih menguat ya, menguat 0,7% lah dibulutin. Tutup di 7192.02, makin dekat ke 7200, high-nya sempat 7200, 7216.81. Mudah-mudahan sih sekalian aja berhasil breakout 7300 ya, tapi tetap stay safe karena ini masih di area-area resisten. Dan kalau dalam waktu dekat ini, terutama di minggu ini ya, ada sinyal-sinyal bearish reversal, itu hitungannya masih wajar-wajar aja. Tetap stay safe aja jadinya ya. Tetap stay safe dan jangan lupa pasang trailing stop, stop loss, dan take profitnya bagi yang lagi trading. Mudah-mudahan sih breakout 7300 supaya memperbesar peluang IHSG untuk breakout ke atas 7531 ya, itu high value-nya. Jadi kalau udah breakout 7531 sih oke. Dan selama belum breakout 7300, saya belum yakin ini IHSG bisa breakout 7530-an. Kurang lebih kayak gitu sih ya, tetap stay safe dulu. Sekarang kita bahas saham-saham yang ya udah kasih cuan lah ya. Ada beberapa saham yang hari ini kasih cuan lah. Ada beberapa saham yang kasih cuan. Pertama ada Dewa. Tadi pagi waktu live Instagram pagi jam 9.00. Jadi kalau mau ikutan besok jam 9.00, link Instagram kami ada di deskripsi di bawah ya. Tadi pagi udah di spill dan boleh buat fast trade juga. Hari ini tutup di 190. Mudah-mudahan sih masih bisa nyampe 200 ya. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang masih ngehold pasang trailing stopnya jangan lupa diamankan posisinya, pasang di 187, 186, 185 boleh lah. Kemudian ya happy cuan dulu buat Dewa. Kemudian yang berikutnya ada Bumi. Bumi juga jalan. Tadi pagi waktu live Instagram juga di spill, boleh dibeli. Sebenarnya udah punya barang dari beberapa hari yang lalu sih. Jadi buat yang udah punya barang dari beberapa hari yang lalu dan niat belinya untuk swing, di hold dulu nggak masalah, pasang trailing stop boleh. Pasang di 117, 116 boleh. Buat yang tadi pagi beli, niat belinya untuk fast trade, udah jualan, happy cuan ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 138, tapi waspada sekitar 125, 128 ya. Kalau udah nyampe situ, aktifin automated ordernya lah. Kalau nyampe situ kempes berapa persen ke bawah baru jualan itu ya, pakai menu trailing stopnya. Kemudian berikutnya ada Bird. Nah, ini rekomendasi beberapa hari yang lalu. Rekomendasinya muncul di tanggal 14. Untuk tanggal 14 sudah dapat barang harusnya, dan kemarin disamperin lagi di 1825. Hari ini menguat 3,8% dibandingkan penutupan hari sebelumnya dan tutup di 1900. Ngetes 1910 tadi ya, jadi nutup gap lah. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi paling enggak udah floating profit nih. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum, nah pasang trailing stopnya di 1875, 1870 boleh lah. Sebagian dulu boleh dipasang di situ trailing stopnya ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama Adaro. Adaro buat yang udah punya barang simpen dulu. Strategi terakhir yang muncul sih ngantri di 1790, stop loss di bawah 1730. Jadi belum dapat barang kalau ngantri di 1790 ya. Santai dulu aja di antriin 1790 boleh. Stop loss di bawah 1730. Tapi kalau udah beli tadi pagi misal, stop loss tetap di bawah 1730 aja sementara ya. Target di 2050 mudah-mudahan disamperin tanpa banyak drama. Dan info dulu untuk pre-class kampus cuan level level advance. Itu nanti tanggal 23 Juli ya. Nah, tanggalnya belum ganti. Tanggal 23 Juli 2025 gratis. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah. Itulah. Kemudian lanjut kita bahas saham yang berikutnya, ada Akra. Si Akra ngantri di 1185, strategi yang ada di dalam list rekomendasi ada di dalam rekomendasi terakhir.
belum dapat barang, ngantri dulu situ boleh. Buat yang udah punya barang, mungkin beli kemarin gitu ya, simpen dulu nggak masalah. Stop loss di bawah 11.30 dan target TP1 di 13.08 kalau dari setup yang baru. Saya sih ngarepnya bukan ngarepnya, ini karena si Akra ini udah nggak downtrend strukturnya ya, udah naik breakout 13.30, mudah-mudahan bisa ke 1600-an dengan cukup lancar, karena ini juga ada suspek inverse and shoulder. Neckline-nya sih belum di breakout, mudah-mudahan lancar ke 1400-an dulu lah paling enggak. Berikutnya ada SCMA. SCMA hari ini menguat 1,2%. Buat yang masih ngantri di 160, silakan, siapa tahu besok dikasih. Buat yang tadi udah beli, ya nggak masalah, disimpan dulu ya. Stop lossnya sama-sama di bawah 154, jadi stop lossnya di 153 aja. Mudah-mudahan lancar ke 170-an ya, 178. Next kita bahas saham-saham yang ada kemungkinan dia terdampak atau dapat sentimen positif lah ya, setidaknya nggak parah-parah banget lah dari tarif reciprocal dari US yang ternyata dari yang awalnya 32% akhirnya turun jadi 19%. Yang pertama Wood ya, meskipun itu dealnya bukan kalau sepertinya sih ya, menurut point of view saya bukan yang paling baik yang bisa kita terima, tapi paling enggak daripada 32% gitu ya. Setidaknya ada deal lagi dengan Eropa, jadi kita Indonesia masih bisa kejar target atau nutup lobangnya itu di sana, mudah-mudahan kesampaian. Dan si Wood ini strukturnya masih belum sih, masih cenderung naik ya, masih uptrend lah, dan ada peluang, bukan masih uptrend sih sebenarnya, dia habis bikin cok dari yang tadinya downtrend, bikin change of character di sini, breakout level 358 ya, itu di breakout. Kemudian ada potensi bikin break structure dia kalau berhasil breakout 480. Singkat cerita, di bulan April lalu ada setup dan hari ini lunas target TP2 di 418. High valid di 420, hari ini juga dites. Dan jika berhasil breakout 420, maka peluang untuk lanjut ke 500, lanjut ke target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk di bulan April, yaitu di 505 ya, itu jadi lebih besar. Mudah-mudahan sih di breakout. Kalau dari price actionnya sih ada peluang yang lebih besar dia untuk lanjut ke atas 420, karena hari ini tutup di 412, lebih gede atau lebih tinggi daripada highest close di bulan Februari, dan lebih tinggi juga dari highest close di bulan Juni. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalnya lagi incer Wood, area inilah 400 396 itu bisa diincer jadi area beli, mudah-mudahan bablas. Atau kita lihat intraday-nya, ini ada inside bar, jadi kalau besok naik langsung bablas ke atas 420 boleh dibeli, dimanfaatkan gitu ya. Stop lossnya di bawah 410 aja buat trading pendek-pendek dulu atau fast trade gitu. Kemudian berikutnya SMSM. SMSM ada setup yang udah kebentuk di bulan April juga ya, Mei. Di bulan Mei, kemudian sudah sampai target TP1 di 1970, 2000 juga sudah dites, 2020-an juga sudah dites, extend target TP1-nya. Kemudian strukturnya masih downtrend lah kalau kita anggap ini adalah high valid ya, belum sah bikin change of character. Jadi saya berharap ini ada koreksi yang lumayan. Kalau misalnya saya ada di posisi minat beli SMSM, pengennya sih di 1735, 1680 itu ya, kecuali dia membal lagi setelah tes 1800, 1790-an. Paling seperti itu dulu kalau SMSM. Jadi
akan lebih enak kalau misalnya koreksinya agak dalam dikit lah. 17.35, 16.80 gitu. Kemudian tekim berikutnya yang hari ini menguat tipis 0,5%. Sebelumnya pernah ada strategi sih, stop lossnya di bawah 5325. Jadi ini masih aman disimpan buat yang udah punya barang ya, selama nggak turun dan tutup di bawah 5325. Dan kalau ternyata apes kena stop loss, tungguin agak bawah lagi, coba di sekitar di bawah 5000 ya. Kalau membal di 4900-an dibeli lagi boleh, kalau enggak tungguin 4740 dan 4590. Paling gitu sih untuk tekimnya ya. Kemudian berikutnya INKP. Saudaranya. Si INKP ini juga udah ada setup. TP1 belum disamperin, level pre-entry dan entry juga belum disamperin. Jadi saya masih pilih nungguin di, ada dua skenario. Pertama pilih nungguin di 5025, 5050 lah ya, kalau misalnya minat pengen beli INKP. Atau kalau dalam waktu dekat ke depan breakout 5875 naik ke 5900 atau lebih tinggi, apalagi tutup di atas 5875 ya, itu boleh dibeli. Stop lossnya sebawah-bawahnya cukup di bawah 5325 aja, berarti kalau udah berhasil naik ke 5900 atau lebih tinggi. Paling kayak gitu sih. Incer targetnya pertama tetap di target TP1 dulu ya, di 6850-an. Kemudian berikutnya ada Indofood. Si Indofood ini strukturnya masih uptrend ya. Nah, strukturnya masih uptrend, terakhir bikin break structure waktu di bulan Mei. Dan ada setup yang kebentuk di bulan April. Kemudian lagi OTW ke target TP2 di 8800-an. Cuman waspada aja ya. Karena kalau kita lihat dari Mei sampai sekarang cenderung sideways di 7650 bawahnya dan atasnya di 8,5. Belum berhasil di breakout, juga belum turun atau nggak turun ke bawah 7600. Jadi selama di dalam range ini bisa dimanfaatkan ya, area belinya yang aman di ini di 700-an lah ya, area situ. Mudah-mudahan sih nggak ke situ lagi lah, karena kalau ke situ lagi rawan di breakdown tuh 7600-an. Kalau turun ke bawah 7600, hati-hati. Misal udah punya barang modal di bawah floating profit gitu ya, dipasang aja trailing stopnya. Kalau terlalu jauh di 7600, berarti trailing stopnya cukup di 8100 aja atau di 8000 lah paling nggak. Kalau kena trailing stop, anteng dulu nunggu baru action nanti kalau ada pola-pola bullish reversalnya. Tapi ini akan sangat bagus kalau berhasil breakout 8,5. Incernya target TP2 di 8800 ya, situ dulu lah. Kemudian berikutnya ada ICBP. Saya pribadi lebih suka ICBP-nya sih, meskipun ada kabar kalau apa ya, natrium mau dipalakin juga kali ya. Apa sih natrium? Koreksi saya di kolom komen ya kalau saya salah. Intinya ada sentimen negatif di ICBP kalau itu jadi beneran dipalakin juga tuh, kalau nggak salah natriumnya nah, dipalakin. Jadi itu kan salah satu apa namanya, salah satu bahan bumbunya lah, itu mau dipalakin juga. Singkat cerita, ini si ICBP udah ada setup nih, strukturnya masih oke lah, dia nggak downtrend, struktur eksternal yang penting. Karena low validnya belum berhasil di breakdown kemarin di ini. Nah 9600-nya itu seingat saya dia belum di breakdown dah. Ya, belum sah breakdown 9600. Jadi masih ada peluang dia bangkit. Kemudian ini ada setup level pre-entry di 10.050 sudah disamperin. Jadi buat yang udah punya barang dan masih mau hold, selama nggak turun tutup di bawah 9,5 masih aman. Paling kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ke 11 ribuan lagi ya, 11.200, 11.300, 12.000. Target TP2 di 12.350, 12.375, 12.400 lah. Mudah-mudahan bisa ke sana. Ya, itu sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen ya. Ada beberapa saham yang di request nih.
Yang pertama ada SMRA. Oke. SMRA naik. Strukturnya sih oke, udah nggak downtrend paling nggak, karena high value-nya di sini udah di breakdown lagi, breakout sebelumnya ya. Jadi udah nggak downtrend nih strukturnya. Kemudian ada setup dan sudah nyamperin area beli di 372, 356-nya sih belum, 372-nya udah. Jadi buat yang udah punya barang, pasang trailing stop aja ya, karena hari ini ada rejection yang lumayan, volumenya juga lumayan. Pasang trailing stopnya boleh di 396, 394, 390 boleh. Jadi kalau 394 aja sih, rawan kesamber sih ya, rawan kesamber, tapi ya oke lah, pasang trailing stop di 390 dulu boleh, nggak ada salahnya, karena waktu itu seingat saya pernah di spill belinya itu di sekitar 370 kecil, 370 seenggak-enggaknya 372. Jadi paling nggak kalau jualan di 390 kalau atau kejual di 390 itu masih cuan. Mudah-mudahan sih naik ke atas 414. Ini kalau berhasil di breakout lagi 414-nya, peluang untuk lanjut ke 444, 460 itu jadi lebih besar. Begitu ya. Kemudian berikutnya ada WIRG. Oke, WIRG hari ini merah ternyata candlenya, meskipun tutupan sama persis seperti penutupan hari sebelumnya. Ya, ini sepertinya sih punya barang yang nanya sih. Kalau misalnya lagi pegang barang, pantau di 86 aja ya. Ini kalau ke bawah 86 ada peluang ngetes 83, 78, ada peluang ngetes 78 lagi sih. Jadi di exit dulu aja, maksudnya kalau turun ke bawah 86, mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan enggak ke bawah 86, dan kalau breakout 96 lagi, naik ke atas 96 lagi, ke 100 lagi lah, itu jadi makin besar peluangnya untuk ke target TP2 di 112. Next, NRCA. Naik sih, tapi ya gimana analisanya kalau kayak gini ya? Susah diantisipasi biasanya kalau kayak ini. Maksudnya kalau mau ngantri beli, cepet-cepet tantangan. Kalau mau jualan sih lebih gampang. Nah, kalau udah kayak gini mah tinggal lihat lihat resisten di sebelah kirinya aja. Nah, ini udah nyampe nih, udah nyampe area resisten dia, bekas support di breakdown dan jadi resisten. Jadi nggak ada salahnya kalau besok itu TP-TP dulu. Kalau misalnya masih lanjut breakout, berarti belum rezeki, atau TP sebagian, sisanya pasang trailing stopnya di 600. Lumayan sih ya kempesnya kalau ke 600 ya, paling gitu. Besok sih kemungkinannya kecil nyampe ke 600 karena ARB nya kan masih 15% ya, atau pasang trailing stopnya di ARB gitu ya. Kemudian berikutnya ada SIMP. Ya bener, stay di atas 500-an dan hari ini tutup di 530. Kemudian pertanyaannya tuh, ada peluang ke 600 nggak? Kalau dari price action yang terakhir kebentuk, ada sih ya, ada peluang ke 600 ini memang. Kenapa saya bilang ada? Karena beberapa hari terakhir itu kan anteng cenderung agak turun dikit gitu ya, ada koreksi dikit lah. Nah itu kalau pakai line chart kelihatan ada nekuk dikit ke bawah. Terus hari ini tutup di 530, tutupannya lebih tinggi daripada penutupan tertinggi kemarin. Jadi hari ini jadi highest close yang sementara di bulan Juli. Mudah-mudahan masih bisa lanjut nih. Fraktal jelas di sini, kalau fraktalnya jelas di 5550, dia breakout fraktal akan jadi jauh lebih memperbesar peluang untuk ke 600 ya. Mudah-mudahan sih masih bisa ke 600 ini sih SMP. Yang jelas antisipasi aja. Antisipasinya itu berarti di bawah low hari kemarin boleh, di 500 boleh lah. Misalnya lagi pegang barang nih, pasang trailing stopnya di 500 gitu ya. Jadi kalau ke bawah 500, kita cari area entry yang lebih bawahnya lagi untuk buyback. Kalau masih minat, beli SMP.
Itu paling ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut ke saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur automatic ordernya. Saham pertama ada Doit. Hari ini menguat 1,1%. Sebenarnya ini saham pernah masuk rekomendasi dan harusnya udah punya barang. Nah, ini strategi yang buat yang belum punya barang aja ya. Strateginya adalah boleh dibeli langsung di 360. Stop lossnya, strateginya masih sama lah, stop loss di bawah 328 dan target TP1 di 450. Semoga disamperin dengan nggak pakai banyak drama. Ini ceritanya ada setup udah kebentuk dan udah nyampe target TP2 tapi strukturnya masih downtrend. Kemudian sejak beberapa waktu yang lalu di bulan Juli tuh nyampe area beli di level pre-entry dan ya sempat turun ke 352 antara level pre-entry dan entry-nya. Jadi boleh dibeli lah sekarang, apalagi sekarang di 360 ya. Boleh dibeli. Berikutnya ada GJTL. Kemarin sempat dibahas meskipun nggak masuk ke dalam rekomendasi, sempat dibahas, dan tadi pagi di waktu live Instagram juga sempat dibahas. Ini boleh dibeli sih, ini membal dari area yang cukup oke. Dan risikonya juga nggak terlalu gede. Jadi buat yang minat beli GJTL, oh ya ceritanya sebelumnya ini ada setup nih. Kemudian belum nyampe target TP1 di 1235, baru pre-entry, kemudian dia kempesnya atau koreksinya nyamperin level pullback, kemudian hari ini mantul lagi. Di situ kebetulan juga ada order block nih ya. Udah dites sih, tapi masih direspon jadi support sampai sekarang. Dan buat yang minat pengen beli GJTL belum punya barang, buat yang belum punya barang aja lah. Ini ya. Silahkan ngantri di 1075, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1045, dan targetnya saya ambil di 1160 dulu. Mudah-mudahan sih bisa nyampe target TP1 di 1235, tapi paling enggak dapat barang di 10. Kalau dapat barang di 1075 kemudian jualan di 1160 itu juga udah lumayan, dan mudah-mudahan bisa nyampe lebih atas dari 1160 ya, nyampe target TP1 di 1235. Berikutnya ada Pegeo. Pegeo Pegeo ini inside bar. Salah, ini bukan Pegeo tapi MBMA ini maksudnya, karena Pegeo harganya nggak segini nih. Oke, yang ketiga ada MBMA nih ya. Jadi ceritanya kemarin MBMA berhasil nge-breakout 535. Breakoutnya bagus sih, pakai rally terus bikin base terus rally lagi. Dan hari ini bikin candle higher low meskipun melemah 3,5% dan tutup di 545. Jadi karena hari ini melemah dan udah bikin higher low, saya incer area base-nya nih. Incer area 525 meskipun sebenarnya 540 itu udah bisa dibeli. Tapi saya pengennya 525 aja lah. Saya pilih antri di 525. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 498 closingnya ya. Kemudian targetnya di target 1, 2, target full cycle yang belum disamperin nih, OTW ke sana nih ya, di 600. Risk reward rasionya masih oke tuh. Ya, jadi ngantri di 525, mudah-mudahan besok disamperin. Buat yang udah punya barang masih aman disimpan, misalnya tadi sempat beli di 540 ya masih aman lah disimpan ya. Selama nggak turun dan tutup di 498 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 600. Kemudian udah itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order. Segitu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.